kita melihat Hasan, Iya Bang. akhir-akhir ini, apalagi pidato Ibu Mega, Ah. itu semakin terang benderang Hmm. bahwa menegaskan suasana kita sudah sangat tidak demokratis, Hmm. ya kan? Tidak demokratis, kemudian pemilu dianggap nanti ada kecurangan, Iya. lalu beberapa hal lagi yang memang berkaitan dengan ketidakpuasan Ah. terhadap penyelenggaraan pemilu, ya, Hmm. dan juga yang sering banyak disorot sekarang ini ada penggunaan aparat, Iya, iya. ya, lalu ada baliho-baliho yang diturunkan, ada kantor DPC PDIP di Surakarta didatangi polisi katanya, Iya, kan. iya, iya. Nah ini kan semua hal-hal yang memang harus dijawab oleh jubir TKN Prabowo Gibran, ya. Iya, iya. Apakah sampai sejauh itu, gitu, Iya. ya kan? Merosotnya demokrasi kita, Oh. kemudian kecurangan-kecurangan di dalam pemilu, artinya kan pemilu saja masih Masih jauh ini. masih jauh, ya. Tetapi nuansa dianggap kecurangan itu sudah terjadi. Iya, iya. Dan sebenarnya kalau kita bicara kecurangan, ya kita tahulah, ini kan kecurangan itu bisa di pihak manapun. Iya, iya, iya. Ya, bukan hanya satu pihak, gitu. Hanya ada yang punya kesempatan, ada yang tidak punya kesempatan. Ada yang ketahuan, ada yang nggak ketahuan. Ada yang ketahuan, ada yang tidak ketahuan, kan gitu. Nah ini bagaimana tanggapan dari TKN Prabowo Gibran, ya. Sekarang Prabowo Gibran, ya, nggak boleh nyebut satu, ya. Iya, TKN Prabowo Gibran. Terutama kan atas apa yang disampaikan oleh Bu Mega ini. Iya, iya, iya. Kalau saya ngelihat pidato Ibu Mega itu walaupun dibungkus dengan kata suara nurani, menurut saya itu tetap kampanye politik. Karena kan konteksnya ini memang kita sedang dalam kontestasi. Dan Ibu Mega pun kan ketua umum partai politik. Ketua umum partai politik yang sekarang juga sudah punya calon presiden, punya calon wakil presiden. Jadi apapun yang disampaikan menurut saya hari ini, mau itu bungkusnya apapun, itu kampanye politik. Bahkan menurut saya, mohon maaf, kemarin ada beberapa tokoh yang datang ke Rembang, tempat Gusmus, kemudian walaupun Gusmus nggak mau tampil, ya, tapi menurut saya itu juga kampanye politik, Bang. Kampanye politik dari pendukung Mas Ganjar. Oke. Jadi saya menggarisbawahinya di sana. Ini kampanye politik supaya kita bisa mendudukkan persoalannya. Jadi apakah ini betul-betul keprihatinan dari hati yang paling dalam, atau ini keprihatinan karena banyak keinginannya nggak tercapai, gitu. Banyak keinginannya yang nggak kesampaian, atau ada kekhawatiran bahwa di depan tuh kekalahan makin nyata, gitu. Bisa juga begitu, kan. Jadi makanya saya bilang, dalam banyak hal ini bisa dibolak-balik, Bang. Jadi pikiran-pikiran ini bisa dibolak-balik. Kalau misalnya tudingannya aparat tidak netral, misalnya, netralitas kekuasaan. Pak Jokowi itu pernah maju tahun 2019 ketika dia presiden, Bang. Ketika seluruh kekuasaannya nggak terbagi-bagi, Bang, di bawah dia semua. Partai pengusungnya bulat mendukung dia. Jadi nggak terpecah-pecah. Nggak ada tuh omongan kayak gitu dari PDIP. Iya, karena kan? yang mengusungkan PDIP, kan? Iya, nggak ada omongan kayak gitu. Kalau kita bicara hari ini, itu kekuasaan terbagi-bagi, Bang. Ya, kekuasaan bagian porsi terbesar dari pemerintahan hari ini tuh PDIP, Bang. Dan PDIP-nya pasti dukung Mas Ganjar. Ada juga bagian kekuasaan itu dukung Mas Anies, Bang. Nasdem itu kan masih partai pemerintah hari ini. PKB juga partai pemerintah. Jadi dengan terbagi tiga seperti ini, menurut saya lebih mungkin untuk check and balances, Bang. Ya, maksud saya kan karena terbagi seperti ini justru nggak absolut lagi. Lebih absolut tahun 2019, Bang. Kalau kita mau bicara sentralisasi kekuasaan, ini kan yang dibicarakan oleh Ibu Mega nih. Terus kemudian apalagi yang saya garis bawahi dari Ibu Mega bilang rekayasa hukum. Ini kan yang dimaksud rekayasa hukum adalah, ya, soal MK. Tapi kan saya bilang, Bang, MK ini justru diadakan untuk kita mengubah undang-undang, kan, Bang?
tanpa jalur parlemen, tanpa jalur DPR. Ya, judicial review. Judicial review jalurnya. Jadi kalau MK ini nggak ada yang mengajukan permohonan, nggak kerja MK-nya, Bang. Untuk apa MK? Untuk apa MK kan gitu. Jadi kalau kita bilang rekayasa hukum, apakah misalnya ketika 5 bulan lalu ada permohonan ke MK untuk mengubah undang-undang pemilu, ya, dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup, kita mau juga bilang itu rekayasa hukum. Kan kalau kita mau bilang utak-atik kan memang MK diadakan untuk mengotak-atik kan. Termasuk penolakan MK terhadap threshold 20% itu. Iya, ada yang mengajukan itu juga untuk menurunkan threshold misalnya. Ini kan kita mengubah aturan itu, dibuatkan jalurnya, dan MK ini didirikan ketika Ibu Mega jadi presiden kan. Ini kan buah dari amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 nih, di zaman Ibu Mega. Jadi kalau MK ini sudah berdiri, terbuka peluang siapa saja, Bang, mengajukan permohonan mengubah pasal dalam undang-undang kalau menyangkut dirinya. Misalnya dia terhalang oleh undang-undang. Misalnya dia terzolimi oleh undang-undang. Misalnya ada hak-hak konstitusional dia yang dilanggar oleh undang-undang. Ini bukan merekayasa hukum, ini perjuangan hak kok. Ya, gitu. Tapi kan yang dipersoalkan di sini adalah ketika ketua MK itu merupakan paman kemudian ini seolah-olah dibuat untuk kepentingan Gibran misalnya. Kita dudukkan, makanya saya bilang kalau kita bicara ini bukan dalam konteks kampanye politik, kita akan lebih jernih, Bang. Pamannya Gibran cuma 1 kan, Bang? Skornya kemarin berapa, Bang? 5-4, Bang. Yang 4 lain kan bukan pamannya Gibran. Kenapa 4 hakim yang lain juga punya pikiran yang sama? Bukan karena dia paman Gibran kan? Artinya argumentasinya paman Gibran pun secara hukum tuh punya validasi, Bang. Yang memvalidasi siapa? 4 hakim yang lain. Karena juga mengabulkan itu. Nah, bahkan kalau kita telusuri, Hakim Suhartoyo yang sekarang jadi ketua MK, itu untuk permohonannya Emil Dardak, Herman Safar, para kepala daerah yang ditolak itu, beliau mengabulkan, Bang. Beliau mengabulkan bukan karena beliau mengabulkan karena menurut beliau legal standing yang mengajukan itu bisa diterima. Hakim Suhartoyo ini kan kuat dengan legal standing. Jadi kalau saja ya gugatan Emil Dardak itu sama dengan gugatannya Albiru. Jadi misalnya gini, bahwa pasal ini usia 40 itu bertentangan dengan undang-undang dasar selama tidak dimaknai pernah menjabat sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum, 6-3 skor, Bang. Karena skornya yang menang di Emil Dardak itu, Bang. Hakim Suhartoyo menolak gugatan nomor 90 itu bukan karena materi gugatan, Bang. Karena legal standingnya menurut beliau nggak pas. Tapi substansi hukumnya memadai. Argumentasinya memadai. Jadi buat saya secara argumentasi ini bisa dipertanggungjawabkan. Kalau persoalan ada konflik of interest sudah dihukum dia, Bang. Jadi sebagai sebuah aturan hukum, menurut saya ini bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kalau kemudian masih banyak protes soal aturan, harusnya kan bukan Gibran, harusnya bukan ini, harusnya nggak begini. Menurut saya ini kok kayak nggak siap bertanding. Kok kayak nggak siap maju ke medan laga gitu. Karena masih ribut aja soal aturan, siapa yang boleh maju, siapa yang boleh tidak. Begini, kalau sepanjang belum ada putusan diketok palu, kita berdebat, kita bertengkar nggak apa-apa. Tapi begitu ada palu diketok, kan berarti ini aturan dipakai. Begitu aturan dipakai, ya udah kita jalan dengan cara yang seperti itu. Dan tidak bisa berubah. Tahun 2014, Bang, itu ada gugatan dari Effendi Ghazali dan kawan-kawan, Bang. Pileg dan pilpres diminta serentak aja, Bang. Padahal dalam undang-undang tahun 2008 itu pileg dan pilpres itu dipisah. Terus tiba-tiba MK memutuskan pileg pilpres serentak, tapi berlakunya 2019. Nah kan partai-partai sebenarnya capek itu, Bang. Pileg pilpres serentak itu kan melelahkan buat mereka. Mau ngerjain pilpres kah, mau ngerjain pileg kah? Tapi mau nggak mau ketika palu diketok, dijalankan, Bang. Nggak ada yang bilang itu rekayasa hukum, Bang. Kan banyak juga gugatan-gugatan yang dimohonkan oleh orang-orang yang nggak punya paman di MK dan dikabulkan. Gitu. Jangan dituduh semua gugatan yang dikabulkan di MK itu gara-gara punya paman gitu. Jadi itu menurut saya standing opininya nggak jernih karena soal kepentingan politik kan.
Ini kalau sesuai dengan kepentingan kita anggap itu perjuangan. Kalau nggak sesuai dengan kebutuhan kita, kepentingan kita anggap itu rekayasa gitu. Jadi pada akhirnya kita menganggap sesuatu hal itu demokratis atau tidak itu subjektif ya. Sangat subjektif, diukur dari isi perut kita aja kadang-kadang gitu. Jadi kita kadang-kadang melihat apa yang dilakukan sama kita aja. Sementara mungkin treatment itu juga dilakukan ke orang lain. Misalnya patroli polisi ke kantor-kantor DPC. Yang kita marah karena ada patroli polisi ke kantor kita. Sementara kita nggak mau tahu bahwa polisi itu juga patroli ke kantor-kantor partai yang lain gitu. Kalau itu kan equal treatment. Jadi, tapi kita marah yang kita angkat adalah ada kunjungan polisi ke kantor kita kemudian dibungkus dengan intimidasi lah, dengan tekanan lah, dengan apa segala macam. Padahal polisi juga melakukan kunjungan patroli ke kantor partai yang lain. Jadi menurut saya kan mengukurnya itu bukan dengan ukuran yang benar gitu. Ini ibarat menimbang berat dengan meteran gitu. Kita melihat dalam aspek ini terlalu sensitif ya. Sensitif Bang, sensitif. Sensitif. Bahkan kalau kita mau jujur ya, yang terbuka ke publik itu lebih banyak PJ kepala daerah Bang, yang memang dengan terang-terangan itu mencoba untuk mendukung pasangan Ganjar Mahfud Bang. Gimana? Jadi PJ kepala daerah. Pejabat kepala daerah, bupati. Iya bupati di beberapa daerah itu yang terang-terangan bekerja untuk menangkan Ganjar Mahfud. Ini kan pesan buat kita semua nih. Kalau tiga-tiganya punya bagian perangkat dalam pemerintahan, nggak usah macam-macam deh karena lebih gampang terbongkar, lebih gampang dibuka, lebih gampang untuk diawasi. Itu bisa ada buktinya. Ada kan ada beritanya tuh Bang, ada Majalengka. Oh. Ini yang Sorong baru OTT kemarin tiba-tiba ada ketemu surat katanya kan, perjanjian dengan instansi senyap, gitu ya? Iya perjanjian untuk menangkan calon tertentu. Ada juga di Jawa Tengah gitu, yang sudah dibuka gitu. Jadi ini kan tinggal muncul aja ke permukaan nih, kepala PJ kepala daerah yang berusaha tidak netral ini kan kayak gitu. Jadi menurut saya ini akan jadi pelajaran nih. Jadi dugaan bahwa misalnya Prabowo Gibran yang tidak akan netral karena ada Pak Jokowi di belakangnya, loh semuanya punya bagian di pemerintah. Caimin tuh punya kakak menteri desa Bang. Menentukan itu. Menteri desa itu lebih dari 40.000 tenaga pendamping desa dia punya Bang. Pasukan darat dia punya Bang. Ya kan? Ibu Risma itu mungkin punya dana bansos berapa Bang? 540 triliun. Ibu Risma kan PDIP. Pendukung Ganjar. Kalau 540 itu dengan PKH gitu, dengan pasukannya PKH di bawah dia, itu kan bisa dicurigai juga. Tapi sebaliknya saya bilang, kalau Anda bisa percaya bahwa Bu Risma bisa netral, Anda juga bisa percaya kalau misalnya Menteri Desa bisa netral, Anda juga harusnya percaya yang lain bisa netral. Kalau ada 1-2 yang kemudian terbukti tidak netral, yang dihukum 1-2 itu aja. Jangan kemudian ditarik-tarik ke atas. Wah ini semuanya sudah begini. Kan faktanya cuma 1-2 yang terangkat gitu. Iya. Gitu. Ya jadi persoalan netralitas ini ya dalam pemilu kita ini kan sebenarnya tidak perlu menjadi alasan utama saat pemilu masih 3 bulan lagi. 3 bulan lebih lah. 3 bulan lah katakan ya. Nah sebenarnya kan ini tidak usah menjadi digaung-gaungkan, gitu loh. Karena semua pihak bisa saja melakukan hal yang sama. Potensinya tiga-tiganya ada. Ya potensinya ada. Ya, ketika ini kita angkat menjadi isu utama pada saat pemilu 3 bulan lagi misalnya, ini kan sangat mengganggu dan bisa mendelegitimasi pemilu itu sendiri, Bang. Artinya pemilunya bisa nggak jalan. Kalau ada orang yang kalau bahasa Sumateranya merepet terus soal aturan, ini orang kan mau tanding apa enggak sebenarnya. Kalau misalnya nanti di ujung hasilnya nggak sesuai dengan maunya dia balik lagi ke hari ini, Bang. Ini kan gara-gara aturan hari ini nggak benar katanya. Ini gara-gara kompetisinya nggak fair nih.